Teman, kita balik lagi bahas di seputaran konsumsi bahan bakar, terutama di BMW ya. Banyak pengguna-pengguna baru atau yang menggunakan mesin-mesin besar di BMW itu mengeluhkan konsumsi bahan bakar yang tidak ideal ya. Kenapa sampai seperti itu? Kita bahas di sektor mesin ya teman-teman. Kenapa kok 320, 323 di E36 itu serasa boros. Padahal ini yang kita lihat di depan sini adalah sebuah mesin BMW E39 dengan mesin 2800 cc M52 B28. Mesin ini sehat dengan konsumsi bahan bakar yang sudah saya coba itu sekitar 1:8 untuk rute dalam kota ya teman-teman. 1:8 dan 1:10 bahkan bisa lebih untuk rute tol luar kota. Dalam kotanya di 1:8 ya teman-teman. Mungkin boros-borosnya di 1:7. Itu udah boros banget ya teman-teman. Nah, banyak teman-teman yang mengeluhkan 320 kok konsumsi bahan bakarnya bisa 1:5, 1:6. Nah, balik lagi teman-teman, kita bahas di mesin aja deh, nanti baru kita bahas di cara berkendaranya. Kalau untuk di sektor mesin, apa yang menyebabkan mobil tersebut boros? Yang pertama adalah air mesh ya teman-teman. Keseimbangan bahan bakar dan pengapian itu tidak seimbang. Yang diatur oleh apa? Air mesh teman-teman. Jadi air mesh itu menyeimbangkan udara yang masuk ke ruang bakar untuk menentukan seberapa banyak konsumsi bahan bakar yang diasup oleh mesin tersebut ya teman-teman. Jadi jika air meshnya itu bermasalah, otomatis apa? Boros ya teman-teman. Bisa boros, bisa mungkin irit juga teman-teman. Artinya irit, kalau misalkan irit berarti tidak bertenaga sama sekali teman, karena asupan bahan bakarnya tidak sesuai dengan asupan udara ya teman-teman. Tapi rata-rata sih keluhannya di boros ya, jadi tidak seimbang. Akhirnya bahan bakar yang dimasukkan itu terlalu banyak ya teman-teman, karena errornya di sistem air mesh. Itu dari salah satu faktor air mesh. Kemudian apalagi sih yang membuat dia jadi boros? Nah, faktor berikutnya adalah power steering, kemudian AC. Kenapa jadi boros? Power steering, ketika pompa power steering itu bekerja dengan berat, otomatis akan membebani mesin ya teman-teman. Jadi kalau power steeringnya dalam keadaan nggak bagus, rusak atau berat atau macam-macam lah ya, dia akan membebani mesin teman-teman ya. Otomatis akan menjadi sedikit lebih boros. Itu satu penyumbang juga. Kemudian AC juga salah satu faktornya juga ya. Misalkan dalam kondisi kompresor yang udah nggak bagus, dia akan berat teman-teman. Atau kelebihan freon, dia akan berat juga nih untuk memutar mesinnya, jadi akan terbebani ya. Otomatis apa? Bahan bakar juga akan lebih boros. Faktor berikutnya adalah sistem pendingin. Nah, sistem pendingin juga sama teman-teman, boros ya, bikin boros. Jadi kalau mobil terlalu panas akan menyebabkan mobil juga akan menjadi semakin lebih boros, karena butuh bahan bakar yang lebih banyak ya teman-teman. Berarti di cooling systemnya itu harus dicek, dari cooling system airnya ya harus dicek. Nah, itu dari sisi mesin. Kemudian dari sisi transmisi ada nih teman-teman ya, transmisi matic atau misalkan manual ya teman. Untuk yang tipe manual biasanya kampas kopling ya teman-teman. Kampas kopling udah mulai tipis, udah mulai nggak 100% lagi. Putaran dari mesin ke gearboxnya udah mulai berkurang ya. Akhirnya apa? RPM mesin tinggi tapi putarannya rendah. Terlihat dari jarum RPM ya teman-teman. Ketika teman-teman injak gas dalam dengan RPM yang tinggi, tapi mobil itu nggak lari teman-teman, lambat gitu, nggak lari, tapi mesin udah RPM-nya udah tinggi tapi nggak bisa lari kencang. Nah, itu salah satu faktornya juga jadi mobil itu jadi boros. Nah, kemudian yang matic ya teman-teman. Nah, ini matic juga sama nih. Untuk yang matic biasanya udah nggak bagus maticnya ya, jadi telat ya, perpindahan giginya telat,
kemudian juga ya tenaga juga udah mulai berkurang, itu akan menyumbang konsumsi bahan bakar yang lebih boros lagi. Nah, itu dari sisi mesin ya teman-teman. Nah, berikutnya dari sisi ABS atau dari sistem pengereman itu juga sangat berpengaruh ya teman-teman. Ketika teman-teman nggak pernah ngecek roda-rodanya semuanya, bisa jadi ada satu atau dua roda yang mungkin dalam kondisi yang ngerem ya teman-teman. Bisa ngerem, bisa seret ya teman-teman, ya banyak lah faktornya ya teman-teman ya. Itu juga jadi satu penyumbang mobil itu jadi boros, ya kan? Sama aja sih, mesin di gas tapi di rem, pasti akan boros, akan mengurangi tenaganya ya teman-teman ya. Jadi akan membebani si mobil tersebut. Jadi buat teman-teman yang merasa aneh, merasa kurang pas sama konsumsi bahan bakar di mobilnya, ya coba itu yang tadi yang sudah saya jelasin, coba diperiksa, dicek satu-satu apakah sudah bagus atau tidak. Nah, lain cerita kalau misalkan dari sisi pengemudi, ini banyak juga yang ngeluh. Artinya dari sisi pengemudi juga sama ya. Untuk yang manual ya sering-sering latih kopling sama remnya ya teman-teman ya, sama perpindahan giginya ya, sama gasnya juga sering-sering jangan dimanjain tuh si kakinya tuh, jangan enak gasnya aja, kita imbangin juga fun to drive lah, jangan terlalu sering bejok RPM tinggi untuk mendapatkan torsi ya teman-teman. Itu juga nggak bagus. Buat apa sih kenceng-kenceng ya teman-teman? Kalau emang tujuannya untuk fun to drive ya nggak usah kenceng-kenceng, kita hemat bahan bakar di fun to drive, itu udah enak. Nah, itu aja beberapa faktor kenapa mobil ini jadi boros. Karena bukan logikanya teman-teman. Sejatinya mobil ini nggak boros-boros amat ya. Standar lah ya, dengan mobil besar, bodi yang berat, kemudian dengan mesin yang besar ya teman-teman. Itu saya rasa itu udah proporsional dengan mobilnya teman-teman ya. Jadi bisa dianggap irit banget sih enggak, boros juga enggak, standar lah teman-teman, sesuai dengan spek mobilnya ya teman-teman ya. Jadi itu aja. Barangkali teman-teman pengen tanya-tanya, komentar di kolom komentar di bawah, nanti sebisa mungkin saya coba jawab keluhan-keluhan teman-teman. Barangkali teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih udah menonton. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya teman-teman ya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.